Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Jumriati Hasibuan dengan NIM 0505233057 jurusan Asuransi Syariah 1A. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu etika, moral, dan akhlak. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu etika. Etika adalah kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, atau bisa kita katakan seperti aturan, norma, kaidah, atau prosedur. Yang kedua, apa itu moral? Moral itu adalah ajaran tentang perilaku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau ajaran tertentu. Yang ketiga, apa itu akhlak? Akhlak adalah ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kita akan membahas teori dan aliran-aliran etika. Yang pertama yaitu teori etika yang bersifat fitri. Teori ini menyatakan bahwa moralitas bersifat fitri. Teori ini juga berarti pengetahuan tentang baik buruk atau dorongan untuk berbuat baik. Yang kedua, teori etika empirik klasik. Pada teori ini, etika merupakan suatu keterampilan semata, tidak ada kaitannya sama sekali dengan alam ideal platonik yang bersifat supranatural. Yang ketiga yaitu teori etika modernisme. Pada teori etika ini bersifat rasional, absolut, dan universal, yakni bisa disepakati oleh semua manusia. Yang keempat yaitu teori etika Immanuel Kant. Dalam teori ini etika itu bersifat fitri, tidak bersifat rasional ataupun teoretis. Dalam teori ini etika adalah urusan nalar praktik, artinya dasar nilai-nilai moral itu telah tertanam pada diri manusia sebagai sebuah kewajiban. Yang kelima yaitu teori Bertrand Russell. Pada teori ini berpendapat bahwa perbuatan etis bernilai rasional. Teori ini juga membahas tentang perlunya bertindak secara etis, yang mana bertindak secara etis ini akhirnya akan mendukung pencapaian interest atau kepentingan sang pelaku, baik itu material maupun non-material. Yang keenam yaitu teori etika postmodernisme. Pada teori ini dapat dicirikan dengan hilangnya kepercayaan narasi-narasi besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang hedonisme, utilitarianisme, deontologi. Yang pertama yaitu membahas tentang hedonisme. Hedonisme adalah pertanyaan yang muncul dalam membicarakan persoalan baik. Baik adalah apa yang menjadi hal yang terbaik bagi manusia. Pada pembahasan ini yaitu kesenangan, atau lebih mudahnya yaitu sesuatu itu baik apabila dapat memuaskan keinginan kita atau apa yang dapat meningkatkan kreativitas, kesenangan, atau kenikmatan dalam diri kita. Yang kedua, menjelaskan tentang utilitarianisme. Utilitarianisme adalah biasanya perbuatan itu baik atau buruk dilihat pada perbuatannya sendiri. Seperti menolong orang itu perbuatan baik dan berbohong itu perbuatan buruk. Jadi menurut aliran ini moral perbuatan manusia ditentukan oleh tujuannya. Yang ketiga yaitu deontologi. Deontologi adalah aliran. Aliran ini baik dan buruk tidak dapat diukur berdasarkan hasilnya, melainkan semata-mata berdasarkan maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Tegasnya, suatu perbuatan itu baik dilakukan karena kewajiban atau berdasarkan imperatif kategoris akan mewajibkan orang untuk melakukan suatu perbuatan tanpa ada persyaratan-persyaratan tertentu. Jadi di sini saya akan menjelaskan etika sebagai akhlak. Akhlak itu sendiri adalah etika. Membedakan etika dan akhlak dilihat dari sumbernya saja. Akhlak adalah ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan ada juga norma, konflik norma, dan dekadensi moral. Norma adalah tata aturan yang kalau diikuti akan membuat seseorang atau sekelompok orang menjadi normal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan formulasi norma-norma tersebut dan memberikan tekanan yang lebih pada norma agama, karena ia memiliki sumber yang absolut yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 kaidah untuk mengukur baik dan buruk. Yang pertama yaitu hati nurani. Suatu perbuatan baik jika dilakukan sesuai dengan hati nurani. Yang kedua, kaidah emas. Cara yang lebih objektif untuk menilai baik buruk yang perilaku moral. Yang ketiga, penilaian umum. Menyerahkannya pada masyarakat umum untuk menilainya.
Materi yang terakhir yaitu posisi etika akademik dalam kajian etika. Jika merujuk kepada kajian Islam, etika termasuk etika akademik bersama politik dan ekonomi biasa dimasukkan dalam pembahasan tentang segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi berdasarkan tulisan di atas diketahui bahwa antara akhlak dengan etika dan moral memiliki kesamaan arti, cukupan dan tujuan. Namun pun demikian juga memiliki perbedaan satu sama lainnya. Dalam perspektif Islam, akhlak dan tasawuf sangat berkaitan erat karena sama-sama bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.